Di sini kami akan menampilkan video sosialisasi kami terlebih dahulu. Karena untuk mendapatkan data, kami harus menggunakan sosialisasi kepada anak-anak terlebih dahulu mengenai pendidikan karakter seperti apa. Oke, nah kalian sudah menonton dari video sosialisasi kami di SMP Islam Markis di kelas 9 tentunya. Nah, untuk itu aku bakal jelasin latar belakang penelitian kita terlebih dahulu ya. Nah, jadi perkembangan teknologi dan media sosial itu semakin mempengaruhi perilakunya pelajar SMP, terutama siswa kelas 9 yang sedang berada pada masa pencarian jati diri. Nah, praktik pendidikan di sekolah itu ternyata masih cenderung menekankan pencapaian akademik sehingga aspek kebutuhan karakter itu belum diberi perhatian yang seimbang. Padahal hal tersebut itu merupakan bekal penting bagi remaja dalam menghadapi tantangan di era digital. Di sisi lain, lingkungan keluarga itu juga menekankan memainkan peran besar dalam bentuk karakter anak. Tetapi ternyata nggak semua keluarga itu mampu memberikan pembiasaan moral yang konsisten. Nah, penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pendidikan karakter itu berperan penting dalam membentuk perilaku pelajar, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi nilai moral Gen Z.
siswa di tahun 2024. Lalu tantangan ini diperbesar oleh lemahnya peran orang tua dan kurangnya pemahaman guru dalam menanamkan nilai moral ada pada penelitiannya Faiz dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selain itu, pendidikan karakter itu juga dapat diperkuat melalui mata pelajaran seperti mata pelajaran PPKN yang memuat nilai-nilai Pancasila. Ada pada penelitian Fitri dan Dewi tahun 2021. Nah, berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini tuh dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pendidikan karakter itu dapat mempengaruhi perilaku siswa kelas 9 di SMP Islam Kampus dalam upaya untuk mendukung SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas. Nah, di sini ada di penelitian kami juga ada rumusan masalah dan tujuan studi. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana penerapan pendidikan karakter di SMP Islam Pakis khususnya pada pelajar kelas 9. Lalu yang kedua bagaimana perilaku pelajar kelas 9 SMP Islam Pakis dalam keseharian belajar di sekolah. Lalu yang ketiga bagaimana perbandingan pola perilaku pelajar kelas 9 SMP Islam Pakis menggunakan sistem pretest dan post-test, sosialisasi, sehabisnya sosialisasi pendidikan karakter ini. Lalu yang terakhir, faktor apa aja sih yang mendukung dan menghambat efektivitas pendidikan karakter dalam membentuk perilaku pelajar kelas 9 SMP Islam Pakis. Lalu untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter pada pelajar kelas 9 di SMP Islam Pakis. Lalu untuk mengetahui dan menganalisis pola perilaku pelajar kelas 9 SMP Islam Pakis dalam lingkungan sekolahnya. Lalu untuk menganalisis perbedaan atau perubahan pola perilaku pada pelajar kelas 9 SMP Islam Pakis berdasarkan perbandingan hasil pretest dan post-test. Sosialisasi pendidikan karakter. Lalu yang terakhir untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendidikan karakter di SMP Islam Pakis itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu kajian teori pendidikan karakter ini kami mengambil 3 teori dari berbeda-beda ahli. Yang pertama dari Icona, yang kedua ada Durkheim, dan yang terakhir ada Bandura. Jadi yang pertama yaitu dari Icona yaitu pendidikan karakter. Menurut Icona, pendidikan karakter dalam pendidikan ini didasari oleh beberapa teori utama. Icona menjelaskan bahwa karakter dibentuk melalui pemahaman nilai, perasaan sempurna nilai, dan tindakan moral sehari-hari. Yang kedua yaitu pendidikan moral menurut Durkheim. Durkheim menyoroti pendidikan moral sebagai sarana menciptakan keteraturan sosial melalui kebiasaan, disiplin, contoh, dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu teori pembelajaran sosial menurut Bandura. Bandura menambahkan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan keteladanan serta pentingnya keyakinan diri siswa. Secara keseluruhan, pendidikan karakter mencakup pemahaman moral, kebiasaan, keteladanan, dan interaksi sosial. Lalu pertama berdasarkan penelitian, pendekatan kualitatif pengumpulan data dapat melalui kita memakai data kuantitatif yang menyebarkan berdasarkan dan proses. Lalu metode pengambilan sampel jauh yaitu seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian pada seluruh siswa kelas 9 pada SMP Pakis. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara dua variabel yang variabel X dan Y. Yang variabel X itu adalah pendidikan karakter dan yang Y adalah pola perilaku. Penelitian ini juga menggunakan model one group yaitu pretest sebelum dan post-test sesudahnya yang bertujuan untuk melihat perbandingan variabel X dan Y. Penelitian ini juga menggunakan skala Likert karena skala ini cocok untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi responden secara kuantitatif. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan yaitu yang pertama penerapan pendidikan karakter pelajar kelas 9 di SMP Islam Pakis. Yaitu pendidikan karakter di SMP Islam Pakis khususnya kelas 9 itu sudah diimplementasikan melalui kegiatan, keterangan dari para guru sana dan penguatan nilai-nilai ini seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab para murid dan sikap hormat mereka. Nah kemudian kita menemukan ada
hasil dari pretest dan postesnya itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman karakter dari siswa-siswi setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh mereka berdua. Nah, meskipun demikian, itu kita menemukan beberapa hambatan, yaitu yang pertama, siswa itu masih kurang fokus ketika kami bersosialisasi, kemudian mereka itu tidak konsisten untuk mendengar kita bersosialisasi serta arahannya. Makanya ada dinamika remaja yang masih berada dalam fase pencarian jati diri seperti yang sudah dibilang Cea di awal. Nah, makanya hal ini menegaskan bahwa pembentukan karakter itu memerlukan adanya kebiasaan yang konsisten serta dukungan penuh dari seluruh lingkungan sekolah. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pola perilaku belajar kelas 9 SMP Informatis. Yaitu di sini ada diagram garisnya dan lingkarannya, yaitu pretestnya itu menunjukkan bahwa 56,6% siswa-siswi itu memilih netral dan menandakan keraguan terhadap kualitas pendidikan karakter dari diri mereka sendiri. Nah, ketidakkonsistenan ini wajar karena para murid masih dalam proses pembentukan identitas dan sering merasakan dilema moralnya mereka. Nah, di sini juga ada diagram garisnya berdasarkan soal. Kemudian siswa-siswi itu ternyata masih ragu dalam hal kejujuran yang ada dalam pertanyaan yang kita berikan, yaitu mereka dalam hal kejujuran, kedisiplinan tugas mereka, ketepatan waktu mereka, meski mereka memiliki motivasi untuk berubah, cuman itu masih ada dalam diri mereka juga. Nah, keluarga para murid juga itu juga diakui sebagai faktor besar dalam pembentukan karakter diri mereka sendiri. Nah, secara keseluruhan siswa sudah memahami pentingnya pendidikan karakter, tapi masih perlu adanya pembimbingan dan penguatan yang terus berkelanjutan. Di yang ketiga ini akan membahas tentang perbedaan atau perubahan pola perilaku pelajar kelas 9 SMP Islam Pakis. Jadi pada pretest ini kami mengambil sampel dari beberapa sikap, yaitu tentang kejujuran, disiplinan, dan juga mereka itu jujur atau tidak dalam bentuk pengakuan seperti itu. Bisa dilihat sendiri di sini ada tabel yang kita buat hasil dari perbandingan antara pretest dan juga postas yang sudah kita buat. Nah, kita ini menggunakan analisis deskripsi komparatif, yaitu perbandingan pertama yang kami lakukan dari aspek yang terkuat dan yang terlemah. Dari yang terkuat sendiri itu ada aspek disiplin yang dimana 95% itu mereka itu sudah setuju, dan juga yang paling terlemah sendiri yaitu pengakuan kesalahan di 56%. Kenapa pengakuan itu lebih rendah? Karena itu masuk ke ranah emosional yang dimana mungkin dari emosional sendiri psikologis anak itu berbeda-beda, dan juga mereka yakin kayak aku lebih baik jujur atau lebih baik bohong. Sedangkan kalau kedisiplinan mungkin penerapannya sendiri itu udah ada di kehidupan sekolah seperti mengerjakan tugas, datang tepat waktu ataupun yang lain. Dan yang kedua itu ada aspek sopan santun, yaitu range-nya dari 80 hingga sampai 90% positif. Jadi kalau range sopan santun sendiri penerapannya itu ada di kehidupan sehari-hari tentang di sekolah ataupun di lingkungan sosial. Dan yang ketiga itu ada aspek kejujuran sendiri itu tergolong stabil dan ada kenaikan, yaitu 22%. Kalau di pretest sendiri dari kejujuran sendiri itu 72%, sedangkan di postas sendiri ada di 94% positif, jadi ada kenaikan 22%. Data tersebut itu menunjukkan 80% dari siswi kelas 9 itu pada kenaikan, meskipun ada juga 20% itu mereka yang masih netral ataupun yang masih negatif, tetapi ada angka kenaikan dari antara pretest dan juga postes. Yang keempat sendiri yaitu faktor pendukung dan juga menghambat dalam penerapan pendidikan karakter di SMP Islam Pakis. Didapatkan hasil melalui pengumpulan data angket, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sangat menyadari peran penting lingkungan jadi lingkungan keluarga itu juga membentuk karakter mereka. Namun efektivitas pendidikan karakter juga itu dipengaruhi oleh sejumlah hambatan.
beberapa siswa mungkin kurang mendapatkan pengawasan atau kebiasaan yang konsisten di rumah. Jadi setiap anak itu mungkin punya tata keluarga yang berbeda, ada juga keluarga yang mengutamakan manner mereka, nilai sosial mereka itu seperti apa, tapi juga ada beberapa keluarga yang tidak peduli gitu, bisa terlihat sendiri dari yang data ada di podcast dan cerita yang sebelumnya. Jadi juga berpengaruh dan kita tidak bisa menyamaratakan karena setiap kondisi siswa-siswi yang ada juga berbeda. Dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu sejalan dengan perilaku mereka sehari-hari. Jadi maksudnya itu di sekolah itu memang mereka itu mengajarkan tentang karakter yang baik, tapi kita tidak tahu karakter yang didapatkan oleh siswa-siswi itu seperti apa. Jadi ada sebuah perbedaan itu bagaimana hal yang mereka dapat dan apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan ini ada beberapa data dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu efektivitas pendidikan karakter pada siswa kelas 9 itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh kalau yang ini kita ambil dari penggunaan sosial media, ada di angka 52,8% itu mereka sering melihat konten-konten yang konotasinya cukup negatif yang ada di sosial media, seperti mungkin ada kekerasan, berkata kasar ataupun pornografi seperti itu. Karena mungkin untuk tahun segini hal tersebut cukup lumrah, tetapi itu bisa mempengaruhi karakter mereka. Jadi di angka 52,8% itu mereka sudah terpapar dengan konten-konten yang konotasinya negatif seperti itu. Selain itu ada 17% siswa yang berada pada tingkat sedang, jadi mereka itu agak netral. Dan sebagian kecil skala 5 dan 2 menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa memiliki kemungkinan terpapar konten yang kurang mendukung. Jadi mereka tetap bisa kemungkinan terpapar, tapi mereka tidak yang terlalu masif seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian menunjukkan pendidikan karakter di SMP Islam Pakis meningkatkan sikap dan perilaku siswa seperti kejujuran, disiplin, dan sopan santun. Faktor keluarga mendukung pembentukan karakter, sementara tantangan muncul dari kurang konsistennya siswa dan paparan konten negatif. Secara umum, pendidikan karakter berjalan efektif dan penguatan ke depan perlu fokus pada kebiasaan, kenal dengan guru, serta kerjasama dengan keluarga. Jadi intinya itu program kami itu sudah baik, tapi masih perlu dukungan dari guru dan kerjasama dari orang tua. Sekian, terima kasih. Silakan, apakah ada pertanyaan mau tanggapan dari teman-teman? Oh iya, cantik banget hari ini. Saya Mikala, mau bertanya tadi dari data dari teman-teman, kalau nilai kejujuran itu yang paling rendah ya, terus susah juga buat mengakui kesalahan. Mungkin teman-teman bisa jelasin dikit kayak faktornya mereka yang membuat sikap itu jadi sikap yang dominan, kira-kira apa, terus solusinya gimana untuk menyiapkan mereka sebelumnya SMP ya sebelum masuk SMA, kira-kira gimana supaya mereka bisa berubah di bidang kejujuran sama mengalami kesalahan tadi. Terima kasih Mikai. Ini mau ditanya dulu pertanyaannya apa dulu? Oh, Rizky juga mau. Jadi saya ingin bertanya, kalian kan menggunakan cerdas dan tes, jadi kalian memberikan materi tentang perilaku itu kan? Nah, itu dalam sehari ya? Oke, jadi menurut saya cerdas dan tes ini tidak cocok untuk digunakan karena perilaku siswa itu bersifat dinamis dan tidak dapat diukur secara akurat hanya dalam sehari. Nah, jadi kenapa kalian menggunakan cerdas dan tes? Kenapa tidak menggunakan dalam durasi waktu? Karena kan perilaku itu tidak bisa diubah hanya dengan memberikan materi saja, tidak bisa diukur dalam sehari, harus dalam jangka panjang kan? Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Christine. Oke, kita lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sudah tidak ada. Oke, terima kasih teman-teman. Kita langsung jawab aja ya. Belum, dipikir dulu. Yang tidak jujuran, tidak disiplinan, kayak gitu-gitu. Karena apa itu? Oke, ini kalau dari pengalaman aku ya,
terutama yang di daerah seperti itu yang mungkin mereka itu tidak terlalu aware gitu loh tentang kejujuran. Jadi mereka contoh aku dapat masalah ini, terus aku cari cara aman gimana nih supaya posisiku aman. Nah, posisi aman itu mereka dengan cara berbohong. Jadi kalau mereka jujur mungkin kayak, aduh kalau aku jujur pasti aku dimarahin, aku dihukum gitu. Jadi kenapa tingkat kejujuran di sana itu cukup bisa dibilang rendah karena mereka mencari posisi aman seperti itu. Jadi kayak aku nggak mau disalahkan, aku harus aman, aku harus benar seperti itu. Jadi kayak mereka tuh defensif secara psikologis seperti itu. Apakah bisa diterima? Solusinya. Kalau solusinya itu ada dari internal dan juga eksternal ya. Kalau dari internal sendiri pasti dari diri mereka sendiri, dari kesadaran diri mereka sendiri itu bagaimana secara psikologis kayak aku bisa nggak ya menerima diriku ini dengan karakter yang jujur atau pembohong, aku bisa nggak ya? Aku mau nggak berubah lebih baik? Kalau dari eksternal kita bisa ambil kan pendidikan yang ada di sekolah, contoh dengan lingkungan guru, teman-teman, dan mungkin di keluarga orang tua bagaimana orang tua itu cara mendidiknya, apakah mereka mengutamakan energi atau tidak? Kalau di lingkungan sosial bagaimana cara mereka berkomunikasi, cara mereka berhubungan seperti itu. Bertanya tadi, menegaskan kalau memang prioritas dan postes itu tidak bisa mengukur perilaku seseorang secara sistematis bukan, karena itu emang sehari. Tapi dalam penelitian kali ini bukan mengukur pola perilaku yang mereka sebenarnya, lebih ke kayak prioritas dan postes ini mengukur seberapa tahu mereka ini sudah paham soal pendidikan karakter ini. Jadi prioritasnya kita pengen tahu kayak biasanya sehariannya pola perilaku yang mereka kayak gimana dan mereka udah paham benar nggak sih soal pendidikan karakter sebenarnya. Setelah itu baru kami jalankan sosialisasi di hari berikutnya. Lalu setelah sosialisasi itu dijalankan baru kami berikan proses. Di situ kami menekankan lagi apakah mereka sudah benar paham, apakah mereka memang benar termotivasi untuk menjalankan pendidikan karakter itu yang memang harus mereka lakukan sebenarnya. Kayak gitu sih. Jelaskan? Oke, terima kasih. Ditanyakan oleh Christine berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan prioritas dan postes ya. Memang enggak ini ya enggak, tapi setelah dijelaskan tadi saya kira memang arahnya ke sana. Hanya dalam isi dan pembahasan saya lihat yang dinilai justru memang perubahan pola perilaku. Anda tidak menekankan bahwa yang terjadi ada perubahan itu adalah pemahaman. Ya, prioritas dan postes itu walaupun dalam satu hari mungkin tidak masalah, tetapi sejauh yang dinilai itu adalah pemahaman. Misalnya kan pemahaman tentang pendidikan karakter apa sih sebelumnya ya? Oh ternyata tadi berapa ya? 50-an selesai ya. Ya, setelah Anda kasih materi lalu dites lagi kan mereka sudah paham lalu akhirnya naik ya. Nah maka nanti dalam revisi penekanannya adalah lebih kepada pengetahuan atau pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan karakter ya. Bukan perubahan pola perilaku ya. Mungkin boleh saja perubahan pola perilaku tapi metodenya bukan proses ya. Hanya saja Anda sudah mengumpulkan dan itu metodenya, maka yang diganti bukan metodenya tetapi kontennya ya. Lebih ke fokusnya apa ya, ini adalah pemahaman mereka ya. Oke, saja lagi catatan revisi akan saya lampirkan ya. Terima kasih.